Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Atha bin Abi Ribah tafaqqadu ihwanakum ba'da thalath fa in kanu marda fa'uduhum aw masyaghil fa'inuhum aw nasau fadzakiruhum. Shadaqallah wa shadaqa Rasul Karim. Bapak-bapak, ibu serta jamaah sekalian semuanya yang Allah muliakan, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mendalami ilmu-ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an Karim beserta tafsirnya, hadis-hadis Nabi beserta syarah-syarahnya, yang kemudian sebagian kita ambil dari sejarah-sejarah. Semoga ini semuanya satu bisa kita pahami, yang kedua kita mohon kepada Allah untuk bisa nambah keyakinan kita dengan ilmu yang ada pada kita, dan tentunya yang ketiganya semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Syukur bagi yang keempat, bisa menularkan kepada orang lain, suami kepada istri, istri kepada suami, suami istri kepada anak-anaknya, kita kepada tetangga kita, sehingga tidak hanya untuk kita sendiri, mandek untuk kita sendiri, tapi bisa berlanjut kepada yang lainnya. Sehingga untuk materi ta'awanu 'alal birri wa taqwa ini ke depannya kita berharap menjadi sebuah keluarga yang baik, sehingga ada saling tolong menolong ke pengertian. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan, orang itu senantiasa mengerti apa yang dibutuhkan istri, istri mengerti apa yang dibutuhkan suami, suami istri mengerti apa yang dibutuhkan anak-anak, sehingga tidak harus meminta tetapi sudah saling mengerti terlebih dahulu. Kita bertetangga juga demikian, insya Allah kalau sudah ada saling tolong menolong, kehidupan bertetangga kita menjadi kehidupan yang sangat indah, karena tidak pernah ada rusuh, risau, kemudian tidak nyaman, adanya lah sebuah kenyamanan. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita tinggal meneruskan contoh-contoh baik dari kalangan para nabi atau mungkin sahabat Nabi, bagaimana mereka saling tolong menolong dalam berbagai bidang, sehingga dengan harapan kita yang pertama bisa mengambil pelajaran dari mereka, syukur yang kedua langsung nanti bisa kita praktekkan di tempat kita masing-masing, tentunya dengan apa yang sedang kita hadapi. Yang pertama, dalam sebuah perjalanan Rasul SAW ingin menyembelih seekor domba, yang dulu pernah kami sampaikan, tinggal mengulang kembali. Karena Rasulullah fi ba'di asfarihi bi amri bi islahis syat. Faqala ya Rasulullah alayya dzabhuha. Kalau begitu ya Rasul, bila kita ingin menyembelih seekor domba kambing, nanti aku yang nyembelihnya. Wa qala akhar alayya silquha. Kalau begitu ya Rasul, aku yang mengulitinya. Wa qala akhar, yang lainnya, sahabat yang lain mengatakan wa alayya tabfuha, nanti aku yang tukang masak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alayya jam'ul hatab. Kalau begitu aku yang mengumpulkan kayu bakar. Faqalu ya Rasulullah nahnu nakfika. Ya Rasulullah, saya kira sudah cukup, kami tidak memerlukan panjenengan untuk terwujudnya daging ini, karena yang nyembelih sudah ada, yang menguliti sudah ada, yang memasak sudah ada. Saya kira cukup ya Rasulullah. Hanya Rasul mengatakan qad alimtum annakum takfuni. Aku tahu bahwa kamu pasti mencegahku, kamu pasti melarangku.
walakinni akrahu an atamayyaz alaikum, tapi aku enggak suka, aku benci dengan orang-orang yang ketika kita sudah bersahabat kok bidak-bidake. Ada yang dapat kerjaan, ada yang tidak. Tuh ngapunten nggih, kita tambahi bahasa guyonane ana sing tukang ngrasake. Nah. Tur ngrasakene ora wong sak cuil dopil, sak piring. Aku tukang ngrasake wae. Aku tukang gawa mule. Nah, ngapunten Bu nggih, ini ketika Idul Adha bisa terjadi. Seperti itu. Saya tidak suka ketika di antara kita satu dengan lainnya berbeda-beda. Allah pun fa innallaha yakrahu min adihi, sungguh Allah benci kepada hambanya yang beliau itu melihat, memandang ayarahu mutamayyizan bain ashabihi, saling membedakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Maka inilah bentuk kerjasama Rasulullah dengan sahabat-sahabat beliau, semuanya mendapatkan pekerjaan. Ini contoh yang pertama. Monggo nanti ketika kita ada teman kita yang akikoh, teman kita ada yang menyembelih hewan kurban, monggo kalau bisa semuanya ikut membantu agar terselesainya penyembelihan hewan kurban, sehingga kalau di berbagai masjid kalau bisa sebelum duhur sudah rampung, usai duhur tinggal makan dan bagi-bagi daging. Tapi nyuwun ngapunten, saya tidak, ya kurang setuju lah kita menyembelih sapi tapi langsung dibawa ke RPH, rumah pemotongan hewan. Masjidnya sepi, tidak ada yang nyembelih kurban. Ternyata langsung jam 2 datang 500 kresek. Padahal yang kurban masjid tersebut, sehingga tidak ada rame-rame menyembelih kurban, tahu-tahu sudah jadi plastikan. Ini menurut saya nggak rame lah, nggak ada sunnahnya. Karena sunnah Nabi itu sahibul kurban yang menyembelih. Sehingga kalau sahibul kurban yang menyembelih ketika dibawa ke RPH, kadang-kadang sahibul kurban tidak tahu itu sudah disembelih atau belum. Ya mungkin bisa diundang ke sana. Saya memaklumi ketika dulu terjadi corona, saya maklumi dan itu bagus. Tapi setelah corona ini selesai, mestinya monggo kembali ke masjid masing-masing. Ini tentang urusan akikah dan korban. Yang kedua, mengulang kembali ta'awanus sahabah fi binal masjid an-nabawi. Tolong menolong para sahabat Nabi dalam bangun Masjid Nabawi. Saat itu Rasulullah begitu sampai di Madinah, mengumpulkan orang-orang yang dipandang tokoh di masyarakat. Maka tokoh-tokoh dari kalangan kabilah, maka Bani Najjarlah tokoh Bani kabilah yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Maka Rasul mengatakan, ya Bani Najjar, sa'minuni bihaitikum hadha. Hai Bani Najjar, juallah kebun ini kepada kami, yang insya Allah akan kami bangun masjid. Faqalu la wallah la natlubu thamanahu illa ilallah. Demi Allah aku tidak meminta harga. Artinya aku tidak akan menjual kebun tersebut, bahkan akan aku wakafkan kalau memang itu untuk membangun masjid. Nah, yang disebut Bani Najjar di sini adalah tanah itu sudah menjadi hak waris Sahal dan Suhail. Faqala Anas, fakana fi ma'akul lakum. Anas memberikan gambaran tentang tanah tersebut. Yang pertama, ma'akul lakum, kubur musyrikin. Di situ ada bekas-bekas kuburannya kaum musyrikin, walaupun hanya beberapa kuburan saja. Yang kedua, fanu bisat, kemudian kuburan kaum musyrikin itu boleh dijadikan bangunan. Ini sebagai nanti kita ikut Rasulullah. Kalau memang nanti kuburan hanya beberapa tempat saja, kemudian akan kita bangun, syaratnya harus dipenuhi. Diambillah tulang belulang yang sudah ada dalam kuburan tersebut,
untuk dipindahkan ke kuburan yang lainnya. Nih, maka alhamdulillah di Solo ini ada beberapa kuburan yang sudah tidak diaktifkan untuk penguburan. Maka seandainya dijadikan sebagai bangunan ya boleh, dengan catatan diambil dulu tulang belulang yang ada di dalamnya, dipindahkan ke kubur yang masih aktif atau di tempat yang lainnya. Sehingga kasus-kasus ini tidak muncul kembali, langsung diakuisisi, kemudian langsung dibangun, tidak begitu, tapi dipindahkan dulu di kuburan yang lainnya. Kemudian yang kedua, di dalamnya banyak tanah yang tidak rata, maka fasuyat, diratakan tanah itu. Di dalamnya ada nakhl, beberapa pohon kurma, maka ditebangilah pohon kurma tersebut. Kemudian pas pohon kurma itu dijadikan Rasulullah sebagai kiblatnya, sebagai mihrabnya. Maka saat itu sahabat Nabi ada yang duduk-duduk untuk mengambil beberapa tulang belulang kaum musyrikin yang dikubur di situ. Sebagian meratakan tanah, sebagian memotong beberapa pohon kurma yang kemudian dijadikan sebagai kiblat. Maka saat itu orang-orang sudah mulai ngusung batu untuk dijadikan sebagai pondasi Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu Rasul mengakhiri kalimatnya dalam rangka mau mendirikan Masjid Nabawi itu, Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada sebuah kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ada redaksi yang lain dalam hadis yang lain mengatakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada sebuah kehidupan yang baik kecuali kehidupan di akhirat nanti. Tidak ada sesuatu yang lebih baik kecuali kebaikan itu ada di akhirat. Tidak ada sebuah kehidupan yang lebih nyaman kecuali kehidupan di akhirat. Oleh sebab itu ya Allah, faghfir, ampunilah orang-orang Ansor yang telah menolong orang-orang Mekah datang ke Madinah, yaitu orang Ansor. Dan ya Allah, yang kedua, tolonglah, ampunilah orang-orang Muhajirin yang telah merelakan pisah dengan keluarganya. Ada yang keluarga belum ikut ke Madinah, pisah dengan harta bendanya, karena banyak harta benda yang di Mekah tidak bisa dibawa ke Madinah. Ampunilah mereka itu, telah merelakan dirinya, merelakan keluarganya, merelakan harta bendanya, telah merelakan hidup yang mapan menjadi hidup yang serba belum tentu. Ya Allah, ampunilah mereka semuanya, karena tidak ada sebuah kebaikan kecuali kebaikan di akhirat. Tidak ada sebuah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan di akhirat nanti. Nah, jadilah Masjid Nabawi. Maka masjid itu, saya ulang lagi, yang tanah dari Sahal Suhail, kemudian yang bangun Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, untuk beri makan minum adalah Abu Thalhah, takmir masjidnya As'ad bin Zurarah. Kemudian kalau nanti ada kekurangan air, suplai air dari dua sahabat Nabi di Khandaq itu, di Hudaybiyah itu tanahnya milik Umar bin Khattab, semuanya hasilnya disedekahkan, walaupun tanahnya ini tetap milik Umar bin Khattab. Yang kedua, airnya bi'ru rumah diambil dari air sumur yang sudah dibeli Utsman bin Affan. Inilah tolong menolong untuk membangun masjid sampai ahlu suffah mereka banyak mengerti tentang Al-Quran Karim, karena malam hari turun wahyu Al-Quran, pagi harinya usai subuh disampaikan Nabi kepada sahabat Nabi di Masjid Nabawi, namanya Ahlu Suffah. Maka Masjid Nabawi namanya sebelah kanan kiri ada empyaknya itu namanya Darus Suffah. Inilah Masjid Nabawi. Barangkali Bapak Ibu nanti suatu saat datang ke sana, mohon untuk bisa barangkali mau tanya mikrobnya dulu di mana, Abu Thalhah itu perannya sebagai apa, nanti bisa diulang kembali tentang sejarah Masjid Nabawi. Kemudian yang berikutnya, ta'awanul ansar ma'al muhajirina ba'dal hijrah. Tolong menolong kaum Ansor dan orang-orang Muhajirin setelah hijrah ke Madinah. Ini juga sebagian mengulangi sejarah ya. Qala Abdurrahman bin Auf, berkatalah Abdurrahman bin Auf, dia cerita,
lamma qadimna al-Madinah, setelah kami sampai di Madinah bersama Rasulullah, Mus'ab bin Umair, Abu Bakar, Umar, Utsman tanpa Ali, Abu Salamah dan sebagainya, akha Rasulullah baini wa baina Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Ada dua program yang dilakukan Nabi. Pertama, membangun masjid. Yang kedua, mensaudarakan antara orang Muhajirin dengan orang Ansor. Jadi mempersaudarakan. Maka saat itu akha Rasulullah baini wa baina Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Rasul mensaudarakan antara aku Muhajirin datang dari Mekah, dan sebelum hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ini orang yang kaya di kota Mekah. Faqala Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, maka ketika Rasulullah sudah mensaudarakan antara aku dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, maka Sa'ad bin Rabi' al-Ansari menyampaikan kepadaku demikian katanya, ya Abdurrahman bin Auf, ini aktsarul ansar malan. Ya Abdurrahman bin Auf, aku adalah orang yang paling banyak hartanya di kota Madinah. Artinya aku ini orang yang paling kaya di kota Madinah. Fa uqassimu laka nisfa mali. Maka kalau kamu datang ke Madinah tidak membawa harta, kalau kamu mau akan aku beri separuh dari hartaku. Insyaallah. Yang kedua, wangdur zaujatain. Lihatlah, nadorlah, tontonlah. Nah, istilah kalau pensami kalau dia nontoni. Kalau orang pesantren dinador. Nah, setelah nador, nontoni, tontonilah dua istriku. Hawita, mana dua istriku yang kamu sukai, yang kamu cintai, yang kamu ada klik love-nya. Nah, nanti tak cerai. Setelah aku cerai, habis masa idahnya akan aku nikahkan dengan kamu. Coba, bondone separuh ya dikake, bojone loro ya separuh dikake sisi. Wah, ini orang Madinah luar biasa. Faqala Abdurrahman bin Auf, maka walaupun mendapatkan tawaran sebaik itu, Abdurrahman bin Auf bukan langsung, nggih, matur nuwun nggih. Enggak. Luar biasa kalimat. La hajatan li fi dzalik. Nyuwun ngapunten Bapak, saya tidak membutuhkan harta panjenengan, saya juga tidak akan ngerusui keluarga panjenengan. Maka dalam bahasa kita ngerusui keluarga orang lain itu enggak boleh. Walaupun guyonan le, Mas, kowe kan di bojo loro, mbok cerinan siji ki aku. Aku no kene iki golek bojo ora enek-enek. Itu guyonan, tapi nek krungu bojo enggak bagus. Kowe ndek loro to, mbak aku siji. Oke, niku enggak bagus. Masa bojo ditawak-tawaki. Tetapi sekali lagi Abdurrahman bin Auf mengatakan, la hajatan li fi dzalika, aku enggak membutuhkan tentang harta panjenengan, saya tidak membutuhkan tentang keluarga panjenengan. Ini orangnya luar biasa. Hal min suqin fihi tijarah. Pak Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, adakah di sini pasar yang bisa digunakan untuk dunia perdagangan? Qala, maka beliau menjawab, suku Qainuqa. Ada di sini pasar namanya pasar Qainuqa. Nah, suq Qainuqa. Maka pasar Qainuqa, suq Qainuqa inilah yang kemudian Abdurrahman bin Auf berdagang di dalamnya. Nah, kula mesami ya piye pertama kali dagang ra nggawa apa-apa niku modalin apa? Nggih ngedolke barang. Nah, jenenge apa Pak nggih? Ya maklaran sih. Ayam nyuwun ngapunten nggih, kambing satu maklarane 30.000 lho, Pak. Nah, kok ngerti nggih nate kok. Nggih, Pak. Jenengan iso ngedolke sisi wonten pasar Klidian niku, pasar kambing Klidian niku satu kambing 30.000 sampai 50.000. Niku ngedolke tok tanpa harus mikir regane piro, nanti tak dol dhewe miturut regaku enggak. Sing penting kowe ngedolke siji pokoke regane 2 yuta, dolen 2 yuta, aja tambah aja kurang. Sing penting nanti kamu per ekor 30.000. Tapi yang kedua juga boleh, ini sepenting sekonggonku 2 yuta. Dolen sakarepmu, kowe njiko badi dewi, itu gak boleh. Cuman kalau seperti itu nanti kadang-kadang yang terjadi niku nyuwun ngapunten nggih. Kadang-kadang sok bohong niku kadang tidak bagus. Wallahi, mbok aku mulai ketebrak truk.
Iki saka kono kira oleh 2 yuta, Bro. Ngoten ini saya ulang-ulang kalimat ini karena saya sering ke Purwantoro, ke Pracimantoro. Niku mesti nganggo kalimat wallahi Dik, iki nek ora 21 yuta ora oleh, kulakku ki punjul saka 21 yuta, nek nganti aku bohong, aku mulai ketabrak truk. Niku diulang-ulang tuh setiap hari raya Idul Adha. Nggih. Masa dadak disumpahi aku engko mulai ketabrak truk ki ngopo. Ya untuk meyakinkan. Tapi kan enggak bagus. Enggak bagus. Katanya enggak kulaane enggak boleh 21 yuta. Kok 25.000 soleh. Kan ini kadang-kadang enggak bagus. Maka sekali lagi Abdurrahman bin Auf di pasar Qainuqa kemudian ikut berdagang yang awalnya itu kita tidak tahu apakah dengan model minjam dana dulu dari orang lain kemudian kerjasama namanya musyarakah atau mudharabah atau dengan cara menjualkan barang kemudian mendapatkan dari hasil itu atau gimana yang jelas begitu sampai di Madinah Abdurrahman bin Auf kembali lagi menjadi kaya raya. Oleh sebab itu ada sebagian hadis tapi sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini lemah, yaitu hadis yang berbunyi 99% uang beredar di pasar. 1% uang beredar di luar pasar. Maka kalau kamu ingin kaya, berdaganglah. Nah, ini tentang dunia perdagangan. Bahkan dalam buku Barakallah, saya punya bukunya namanya, semoga Allah memberikan berkah itu. Tajirun sodikun, seorang pedagang yang jujur itu disamakan dengan mujahid di jalan Allah yang syahid. Ya, padahal mujahid itu kan tingkatannya paling tinggi. Seorang pedagang yang jujur itu tingkatannya disamakan dengan mujahid yang meninggal di medan perang. Karena ternyata cari orang jujur di pasar niku angel. Monggo, cari pedagang jujur di pasar itu angel. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, panjenengan nate tindak Mekah, ingkang nate umrah haji, saya akan mengulang kembali. Ibrahim pernah menyatakan kepada putranya, yaitu Ismail, Innallaha amaroni bi amrin. Sungguh Allah telah memerintahkan kepadaku sebuah perintah. Qala Ismail, fasna ma amara rabbuka. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, ya abati, hai bapakku. Wa tu'inuni, kalau nanti aku melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, kamu mau membantuku? Qala u'inuka, aku akan membantumu ya Ibrahim. Qala Ibrahim, fa innallaha amaroni an abniya hahuna baitan. Sungguh Allah telah memerintahkan kepadaku untuk membangun di sini nih sebuah rumah Allah. Maka Ka'bah yang kemudian tahun berikutnya sampai zaman Rasulullah itu dibuat Masjidil Haram itu adalah namanya Baitullah Al-Haram yang sekarang sering disebut dengan Haram, itu saja. Sekarang kan langsung orang menyebutnya ke Masjidil Haram. Nah, itu sebetulnya yang dimaksud Masjidil Haram awalnya itu bukan masjidnya, tapi Ka'bahnya itu namanya Baitan. Kemudian menjadi Baitul Haram gitu. Faja'ala Ismail ya'ti bil hijarah. Kemudian setelah itu Ismail lah yang ngusungi waktu. Jadi Ismail yang ngusungi waktu. Sehingga kalau hari ini disebut dengan Ka'bah itu susunan batu. Kemudian yang mengusung pertama kali batu adalah Ismail. Wa Ibrahim yabni, maka Ibrahim yang membangun. Jadi yang tukang ngusung-ngusung ladennya Ismail, tukangnya Ibrahim. Monggo mangke menawi ada pembangunan ojo kabeh pengin dadi tukang. Ana sing tukang dadi udak-udak. Nggih ana sing udak-udak, nanti ada tukang ngelungke, ada yang pasang botol, ana sing wonten ngandhap nggih, petentang. Kuwi kurang alor. Wah, kuwi kurang idul, wah. Nek ra tak acungi ora dadi. Nah, ini namanya mandor.
Mandor itu penting Bapak. Tanpa mandor kita susah, nggak bisa bangunan itu nggak bisa bagus. Maka kemarin sudah kami sampaikan, seorang engineering itu penting dalam sebuah bangunan. Tanpa engineering kita nggak bisa mengukur tentang kontur tanah itu ada airnya atau tidak. Yang kedua ini kuat untuk dibangun atau tidak. Maka di Tawangmangu itu ada konsultan tentang kontur tanah untuk dibangun villa. Itu hanya mengukur tentang ketinggian tanah, kedalaman tanah, ada padasnya atau tidak, ada unsur airnya atau tidak. Ini bisa dibangun tingkat 3 atau sampai 7 atau tidak berani, itu ada konsultannya ternyata. Maka konsultan itu penting. Maka di sini Ismail yang tukang ngusung-ngusung batu, Ibrahim yang membangun. Hatta idza irtafa, begitu bangunan sudah tinggi, maka kemudian diletakkan Hajar Aswad. Sebagian mengatakan seperti itu, sebagian mengatakan yang penting batu Ka'bah itu meninggi. Fawadha'ahu al-hajar. Faqama alai ba'dal bana, setelah bangunan jadi, kedua-duanya berdiri di depan Ka'bah sambil menghadap ke arah Ka'bah. Itulah yang kemarin kami ulang-ulang. Nanti dengan doa di atas bukit apa nih? Sa'i Marwah, di atas bukit Sofa, jangan lupa menghadap ke arah Ka'bah. Karena sebagian yang umroh atau bahkan yang haji, ketika tidak diingatkan lupa. Yang penting menghadap ke arah niki mawon sofanya atau ke arah marwahnya, lupa kalau Ka'bah itu di samping Sofa dan Marwah. Niki monggo mangke senantiasa yang mutawifnya mengingatkan berdoanya tidak menghadap ke arah bukit Sofa, bukit Marwah, tapi berdoanya mengarah ke arah Ka'bah. Termasuk penjaringan nanti ketika di Arafah itu juga doanya menghadap ke arah Ka'bah, kiblatnya begitu. Jadi ternyata berdoa menghadap ke arah kiblat itu sunnah, termasuk baca Quran. Ketika berdoa menghadap ke arah Ka'bah, doa beliau tertera dalam surat Al-Baqarah 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal kami berdua, Ibrahim dan Ismail ini, innaka antas sami'ul alim, sungguh engkau maha mendengar dan maha melihat. Nah, plus doa yang lainnya yaitu ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa menegakkan salat dan seluruh anak keturunanku. Beri pertolongan ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allah, jadikanlah aku ini orang yang senantiasa menegakkan salat dan seluruh anak keturunanku. Ini ta'awanu antara Ibrahim dan Ismail. Kemudian ta'awanunya ketika Abu Hurairah melakukan sholat. Hadis dari Utsman mengatakan, tadayaftu Aba Hurairah sab'an. Aku pernah bertamu di rumah Abu Hurairah sebanyak 7 kali. Fakana huwa, maka adalah Abu Hurairah, wa imra'atuhu dan istrinya, wa khadimuhu dan istri dan pembantunya senantiasa menegakkan salat malam, hampir setiap malam. Maka beliau bertiga itu, Abu Hurairah, istrinya, anaknya ini saling bantu membantu, saling ingat mengingatkan, saling gugah ya, saling membangunkan satu dengan lainnya. Fayakumus, maka satu di antara tiga, tidak diceritakan nih Abu Hurairah dulu atau istrinya dulu atau pembantunya dulu, yusolli hadza thumma yuqidu, yang satu salat rampung salatnya, thumma yuqidu, kemudian membangunkan yang lainnya. Ma, bangun, aku sudah salatnya rampung, sekarang kamu yang salat. Nah, kemudian istrinya bangun, begitu bangun salat selesai, kemudian membangunkan pembantunya, yusalli hadza wa yuqidu hadza, salat lagi
dan membangunkan lagi. Monggo nek niki yang nomor 5 ini bisa kita amalkan luar biasa. Satu malam rumah kita digunakan sholat 3 kali. Sehingga ya ayyuhal muzammil qum min laila ila qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi, nisfahu separuhnya pas tengah-tengah malam, aw inqus minhu atau kurang dari separuh malam, aw zid alaihi atau tambah dari separuh malam. Itu ketika waktu kita gunakan untuk sholat malam. Nah, setelah itu entah 1 ayat atau 2 ayat tambah membaca Quran, warattil Qur'ana tartila. Nisfahu aw inqus minhu aw ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Banyak sekali tafsir tentang inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sehingga apapun rencana yang kita inginkan seberat apapun dengan disaranani qiyamul lail, insyaallah Allah akan memberikan ijabahnya. Maka ada 2 salat, sebagian mengatakan 3 salat. Ada 2 salat, sebagian mengatakan 3 salat yang insya Allah sebagai sarana untuk mewujudkan keinginan kita. Yang pertama salat malam, yang kedua salat duha, yang ketiga salat hajat. Ada ketika kita mau berhajah kita salat dulu, monggo. Nah, untuk bingung antara ABC menggunakan salat istikharah, monggo. Entah malamnya berapa rakaat, minimal 2 tambah 1. Minimal tuh 2 kalau sholat malam. Minimalnya witir 1, berarti 3. 2 rakaat plus 1. Tetapi kalau hanya witir saja, 1 monggo, 3 monggo, 5 monggo. Tolong untuk tidak ditinggalkan. Karena Abu Hurairah orang yang paling sibuk ngurusi Quran, paling sibuk, akhirnya menjadi perawi hadis sampai mengatakan ausani khalili bitsalath, telah mewasiatkan kepadaku khalili, yaitu Rasulullah SAW, bitsalath. 1 di antara 3 apa? An utira qabla an anama. Aku senantiasa diwasiatkan untuk witir sebelum sholat malam. Sehingga untuk kasus Abu Hurairah ini memang tergolong sahabat Nabi yang jarang sholat malam. Dia senantiasa menggunakan sholat witir, yaitu witir itu pun dilaksanakan beliau sebelum tidur setelah sholat isya. Karena saking sibuknya beliau berkaitan dengan ahlus suffah. Maka karena kesungguhan beliau berkaitan dengan di ahlus suffah, darus suffah itu di antara sekian sahabat Nabi yang paling hafalannya banyak Abu Hurairah. Ya. Sehingga sampai Rasul mengatakan untuk kamu ada keringanan, cukup kamu witir, enggak sholat pagi enggak apa-apa. Yang kedua, kamu besok pagi melakukan duha, minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Namun yang ketiga niki minimal 1 bulan puasa sunnah itu 3 hari. Namanya napa nggih kula panjenengan sami? Puasa Ayamul Bid 13, 14, 15. Itu minimal. Karena puasa 13, 14 itu 3 hari dianggap puasa kita 1 bulan. Karena 1 hari dihitung 10 hari. Maka kalau yang Ramadan 30 hari, 6 hari tambah Syawal berarti 36, 36 kali 10 sudah 1 tahun. Per bulan 3 hari lagi, 3 kali 10 berarti 30 kali 12 sudah sama dengan 1 tahun. Itulah namanya qasyamid dahri. Jadi wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah itu 3. 1 witir sebelum tidur, an utira qabla ananam, aku diwasiatkan untuk witir sebelum aku tidur. Yang kedua rok'atai, ada juga mengatakan rok'atil fajr, ada juga mengatakan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi sebagian mengatakan sholat duha. Monggo nanti bisa kita perdalam lagi tentang Abu Hurairah antara fajar atau duha. Tapi dari sisi hadis Nabi memang kedua-duanya kuat. Rok'atani khafifatani
khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang ringan lebih baik daripada dunia seisinya. Apa Pak? Salat fajar. Nah, ini tentang keindahan salat fajar. Nah, Abu Hurairah di sini tapi juga pernah melakukan salat malam, tetapi di sisi lain beliau lebih banyak melakukan salat witir. Nah, beliau membagi malam itu menjadi 3. Berbeda dengan Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan salat malam itu bar isya sampai subuh. 1 Quran rampung. Kok iso ya? Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Utsman bin Affan. Maka Abu Hurairah membagi malam itu menjadi 3 dan 1 malam 1 rumah digunakan semua waktu dalam malam itu dalam 1 rumah digunakan untuk sholat malam. Kemudian nomor 6 contoh ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, maka keluarga Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa saling bantu-membantu. Pembagian tugasnya adalah pertama, dakhala Abu Bakrin ilal ghar awalan. Yang pertama, Abu Bakar masuk ke gua terlebih dahulu. Mengapa tidak Rasulullah? Engko nek ana apa-apa ben aku sing kena sik. Nah, itu Abu Bakar. Kemudian la yusibu ada agar Nabi tidak terkena berbagai macam bentuk ya musibah. Pertama. Yang kedua, wa a'addat Asma bin Abi Bakar sihazaz safari. Yang kedua, Asma putra dari Abu Bakar pekerjaannya mempersiapkan semua pakaian yang akan dibawa. Ibu-ibu wonten nginggil mangke bapak-bapak menawi badhe tindak enjang kerja wonten kantor langsungipun, Mas besok dina Jumat seragamu apa? Mangke sore disiapke, Bu. Jenengan ajeng ngagem sepatu ingkang pundi? Jenengan mawi jas napa mboten? Jenengan mawi koko napa napa? Monggo ibu-ibu sudah nyiapkan di sore harinya, bapak pagi tinggal pakai. Wah, luar biasa. Nanti seperti itu bagus banget ini. Syukur anaknya kendaraannya tak serbeti. Bensinnya wis tak kebaki. Wah, bapak tinggal meteng-reng. Wow, enak banget itu. Memang harus ada tolong-menolong seperti itu. Toh seandainya bapak pulang bawa uang untuk keluarga, bukan untuk bapak sendiri. Yang ketiga, menyuwun ngapunten tambah waktu sedikit. Abdullah bin Abu Bakar menjadi tukang cari berita. Kira-kira orang Quraisy ada yang ngerti Nabi di dalam gua enggak ya? Ini tukang pencari berita. Kalau hari ini namanya intel atau jasus. Menginteli, ada orang-orang mengerti tentang posisi Rasul enggak ya? Kemudian Amir bin Fuhairah Maula Abi Bakar. Kemudian masih Amir bin Fuhairah menyajikan makan dan minum di dalam gua dengan cara beliau angon kambing. Nah, angon kambing di sekitar gua, begitu sudah di dekat gua, diperes susunya langsung untuk Nabi dan untuk Abu Bakar. Kan tidak kelihatan kalau ngirim susu, karena ngirimnya sambil angon. Mau pinter tenan nih secara teori. Dan yang terakhir di perjalanan Abu Bakar ini kadang berjalannya di depan, kadang di belakang, tinggal lihat situasi. Di belakang kadang-kadang kalau perlu nanti perlu cari ada yang membahayakan atau tidak, kalau tidak balik lagi ke depan. Terus intinya beliau siap menjadi tameng, kadang di depan, kadang di belakang. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu yang kami hormati, tolong menolong kita yang contoh-contoh dari para sahabat Nabi Rasulullah. Semoga keluarga kita bisa saling tolong menolong. Malik ini pun ingkang pelawang nggih. Ibu-ibu tolong kalau besok Bapak mau berangkat siapkan pakaiannya. Nah, dahar nopo, muncul nopo, toyo anget nopo toyo adem, kopi, susu, putihan. Ampun ngaten Bu nggih. Nang mburi wis enak banyu tinggal godhok. Iya.
Nang buri sana beras tinggal ngliwet. Ya, saya itu beras juga sing akeh duit aku. Jadi nyuwun ngapunten iki guyonan tapi memang harus begitu. Nanti anak-anak yang suruh ngurusi kendaraan sudah dikeluarkan dulu, bensin sudah dipenuhi, bapak tinggal mancal. Mekaten muga-muga toh itu duit juga nanti sak keluarga. Mekaten mugi-mugi saged kagem pagesangan panjenengan kula di dalam tengah keluarga atau tengah masyarakat. Diambil dari contoh-contoh sahabat Nabi. Mekaten subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.